hadir di momen di mana anggota legislatif terpilih DPRK Aceh Tamiang ditangkap dengan barang bukti 70 kg sabu. DPRK terpilih Aceh Tamiang ya. Berapa suaranya di sana? 1851. Masnya perannya sebagai apa? Saya tukang ambil aja, Pak. Partai telah mengambil sikap untuk memecat. Karena siapa sangka di balik villa, balik tempat yang mana para turis berwisata, di bawah ini terdapat pabrik narkoba. It's not all my idea, yes. So there's other people, Yes, there's not- other authority. Yes, it's not only my idea. Are you trying to say that you are not the only lab in Bali? Are you signaling there's others like you? Sepengetahuan Anda, Freddy Pratama ini ada di mana? Misteri kasus tewasnya Devi Karmawan yang tewas di dalam toren air akhirnya terungkap. Polisi menjelaskan bila Devi kehabisan nafas saat bersembunyi di dalam toren air guna menghindari penggerebekan polisi. Dari hasil penyelidikan polisi, Devi juga masuk daftar pencarian orang dalam kasus peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Pondok Aren. Kapolsek Pondok Aren mengatakan meski tidak berhasil menangkap Devi, namun polisi berhasil mengamankan rekan Devi bernama Abdul Aziz yang merupakan kurir Devi beserta narkotika jenis sabu seberat 1,16 gram. Sabu yang diedarkan Devi ini berasal dari jaringan salah satu lembaga permasyarakatan. Sebelumnya warga dikejutkan dengan ditemukannya jasad pria di dalam toren air di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan 27 Mei lalu. Petugas mengevakuasi jasad dengan menurunkan dan membelah toren menggunakan alat pemotong. Diduga korban sudah lebih dari 1 hari di dalam toren. Sofyan, caleg Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Aceh Tamiang, didatangi polisi saat berbelanja pakaian di Jalan Raya Medan Banda Aceh, Aceh Tamiang. Ini kan motormu Kunci motornya mana? yang dibawa. Nggak ada. Hah? Jadi motornya pakai kunci mana? Bukan mau kita bawa motornya. Tapi nanti kalau ditinggal di sini hilang. Jadi tanggung jawab kita nanti. Caleg dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini diduga kuat menjadi pemodal dan pengendali narkotika jenis sabu seberat 70 kg. Polisi menangkap Sofyan setelah buron selama 3 minggu. Dalam pelariannya, Sofyan membuang seluruh ponselnya untuk menghilangkan jejak dari pencarian polisi. Sobat saya Abraham Silaban, saya hadir di momen di mana anggota legislatif terpilih DPRK Aceh Tamiang ditangkap dengan barang bukti 70 kg sabu. Ia masih menjadi bagian dari jaringan internasional Malaysia, Indonesia. Ia ingin menyebarkan 70 kg sabu menuju ke Jakarta. Ia adalah anggota DPRK terpilih dan sekaligus ia adalah bandar narkoba. Penasaran dengan sosok Sofyan, saya Abraham Silaban menemuinya pasca digelarnya konferensi pers. Sobat saya bersama dengan tersangka peredaran narkoba sabu sebesar 70 kg dari Aceh Tamiang yang merupakan anggota DPRK terpilih di Aceh Tamiang ya. Mas Sofyan namanya? Iya. Mas Sofyan dari PKS artinya ya? Udah berapa lama ikut dalam jaringan ini, Mas? Saya baru saja. Baru ya? Oke, sampai pada akhirnya sempat melarikan diri, disebutkan betul melarikan diri ya? Bukan melarikan diri, tapi saya pulang. Pulang? Oke, mengelabui petugas lah gitu ya. Barangnya katanya 70 kilo dari Malaysia, betul ya? Itu masnya sendiri atau punya sindikat atau orang yang lain? Itu orang lain. Itu orang lain. Masnya perannya sebagai apa? Saya tukang
Saya tukang ambil aja Pak, saya. Oh, jadi pengedar aja ya. Jadi 3 orang yang udah ditangkap dulu itu anak buahnya Masnya. Bukan anak buah. Tapi Kawan. bagian lah, kawan lah ya. Oke. Tapi betul ya, anggota DPRK terpilih ya di Aceh ya. Iya. Aceh Tamiang ya. Berapa suaranya di sana, Mas? 1851. Katanya sudah 3 kali bahkan sudah ikut peredaran narkoba, betul ya? Bukan, saya baru sekali. 70 kilo itu besar, Bro. Baru sekali. Oke, 70 kilo sabu itu tadinya mau dibawa ke Jakarta, ke daerah mana aja? Ke Jawa? Itu saya belum tahu lagi. Belum tahu lagi. Bener nggak ada kaitannya dengan Freddy Pratama? Tidak tahu saya. Tidak tahu menau. Oke, tapi untuk aliran dananya sendiri, Mas Sofyan, apakah kemudian aliran dananya ini dialirkan ke partai atau Tidak. enggak? Enggak. Tidak. Digunakan sendiri. Ya. Oke, digunakan sendiri ya, Mas? Ya. Untuk pemenangan suara Tidak. waktu itu? Untuk kampanye? Tidak. Enggak. Tidak. Tidak digunakan untuk kampanye. Tidak ada. Tadi untuk kebutuhan apa, Mas? Kalau masalah partai itu saya ada uang pribadi sebelumnya. Ini nggak ada aliran dana yang masuk ke Nggak ada, partai. sanggup pautnya. Oke. Jadi semuanya murni uang Mas sendiri dari hasil usaha Iya. untuk memenangkan suara itu. Iya. Oke. Sekarang kan disebut tadi 1.800 ya. Udah terlanjur memilih Masnya dan sekarang udah ditangkap karena kasus narkoba. Itu kan suara rakyat yang banyak tuh yang kasih dukungan kepada Masnya. Ada tanggapan nggak? Saya tidak berkenan untuk menjawab. Atas keterlibatannya dalam sindikat jaringan narkoba internasional, Sofyan mendapat sanksi tegas dari PKS sebagai partai pengusung dirinya dalam pemilu legislatif. Terkait dengan Sofyan, caleg DPRK Aceh Tamiang terpilih dari Partai Keadilan Sejahtera yang terlibat peredaran gelap narkoba, partai telah mengambil sikap untuk memecat yang bersangkutan. Saya bersama dengan Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Mukti Joharja. Terima kasih sudah bersama kami. Ini sangat disayangkan ya, ada anggota legislatif terpilih sebetulnya yang tersandung kasus narkoba 70 kg sabu. Bisa dijelaskan? Ya, jadi awal mulanya penangkapan pada tanggal 25 Mei tahun 2024 di Bakauheni. Kita mengamankan tersangka S, R, dan I. Ya, di situ ada barang bukti 70 kg. Kita memang melakukan operasi gabungan dengan Polda Lampung ya, dalam rangka masuknya barang-barang dari Sumatera melalui Lampung. Betul. Dan kita dapat 3 orang ini bahwa mereka adalah membawa narkotika jenis sabu sebanyak 70 kg. Oh ya? Ya, dan keterangan mereka bertiga bahwa sabu ini adalah milik saudara S atau pengendali saudara S langsung. Yang memerintahkan mereka bertiga untuk mengantar barang ini sampai ke Jakarta. Oke. Jadi memang pengendali atau pemilik barang ini adalah S. Dan dia masih ada kerjasama dengan saudara A di Malaysia yang merupakan DPO, kita lihat satu lagi berikutnya di Malaysia. Dia adalah warga negara Indonesia yang asal barang ini adalah dari Malaysia. Oke, jadi bisa dipastikan bahwa ini adalah sindikat Aceh Malaysia, sindikat internasional. Iya betul, sindikat Aceh internasional. Mungkin ini Aceh dari barang ini mungkin dari Thailand menuju Malaysia. Di sana dia digunakan oleh seorang bernama A, inisial A, mengendalikan narkotika dikirim ke Indonesia 70 kg kepada S. S memerintahkan 3 orang kakinya SRI ini untuk ngirim barang ini ke Jakarta. Ini bukan barang yang sedikit, Jenderal. Anda bisa jelaskan kepada kami, barang 70 kg sabu bisa masuk ke teritori kita? Ya, mereka biasanya lewat pelabuhan tikus ya, yang ada di wilayah Aceh. Ya, seperti kita ungkap kemarin kan waktu dulu pernah melalui jalur sungai. Dari laut, jalur sungai, taruh di hutan, baru kita tangkap di dalam hutan barang itu yang 300 kilo. Ya, ini memang modus mereka demikian. Mereka pasti menjemput barang dari Malaysia dengan menggunakan kapal speed laut, nanti ditaruh di Aceh. Setelah di Aceh mereka akan kirim ke mana tujuan mereka yang akan dia kirim. Dan kebetulan tujuannya Jakarta. Dan pada saat itulah tim Anda melumpuhkan 3 orang ini. Ya. Artinya menindak 3 orang. Siap. Dan dikembangkan kemudian ada 1 orang yang bernama Sofyan di Aceh Tamiang. Ya. Dan kebetulan juga, kebetulan atau tidak, bahwa ia adalah seorang caleg, dalam hal ini anggota DPR terpilih ya, yang nanti dilantik Oktober, DPRK Aceh Tamiang. Ya, saudara S ini adalah anggota caleg terpilih di
Dewan Perwakilan Kota Aceh Tamiang. Ya, dan suara cukup besar di situ. Suara pemilihannya. Kami dengar bahwa PKS, betul? Ya demikianlah, ya. Sudah berapa lama yang bersangkutan melakukan bisnis haram ini? Ini pengakuan dia udah 3 kali ya masuk ke Jakarta. Ya, pengakuan dari 3 orang ini yang kemarin ditangkap itu. Begitu. Peran tersangka bisa jelaskan kepada kami, Jenderal, karena 70 kg sabu ini ekivalen dengan berapa rupiah ya? 70-nya cukup main sampai bisa 70 M. Artinya peran yang bersangkutan dia adalah bandarnya. Dia adalah bandarnya, dia adalah pengendali langsung juga untuk memerintahkan 3 operatornya yaitu S, R, dan I ini membawa barang dari Aceh menuju Jakarta via Bekauheni. Berarti memang sasaran peredarannya adalah Jakarta. Iya. Menarik ya, kita melihat yang bersangkutan adalah anggota legislatif terpilih atau caleg DPR Kota. Dari Partai PKS ya. Apakah kemudian ada indikasi bahwa peredaran uang ini juga lari ke aktivitas politiknya? Kita belum tahu, tidak kami. Kita akan segera melakukan tindak pidana TPPU untuk ini. Ya, kita akan kembangkan ke tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Saya rasa karena background S ini adalah orang yang cukup bonafit di kampungnya, tetap kita akan melakukan upaya money laundering atau TPPU untuk menjaga ini. Sehingga kita tahu kemana aliran dana tersebut. Dia tuh pebisnis atau seorang politisi murni nggak sih? Dia pengusaha juga, backgroundnya pengusaha. Background pengusaha. Jadi kalau misalnya ada indikasi bahwa uang-uang haram ini diarahkan untuk pemenangannya sebagai anggota DPR, seperti apa? Ya nanti kita lihat lebih lanjut. Yang pasti kita akan tegakkan undang-undang TPPU. Ya yang menyimpan, membantu atau apa akan kita. Yang menerima pun juga kita sita untuk hal ini. Barang buktinya dan proses secara TPPU. Oke, karena ia adalah bos besar di sana. Apakah kemudian ada kendala saat penindakan? Dia memang selama dari bulan Mei sulit ya. Tapi nomaden ya, berpindah-pindah ya? Berpindah. 3 minggu terakhir dia ada kadang-kadang di Medan, kadang di Aceh, dan dia dilindungi juga oleh masyarakat sana. Ya. Tapi alhamdulillah setelah 3 minggu kemarin kita udah detek nomor HP baru dia. Dan kita dapat dia sedang belanja di salah satu distro untuk pakaian menangkap di sini. Masih di wilayah Aceh Tamiang. Aceh Tamiang. Dia dari Medan kembali ke Aceh Tamiang karena istrinya kan baru melahirkan. Dan apa pesan yang disampaikan Pak Dir bahwa di sini ada politisi yang lagi dan lagi ternyata terlibat peredaran haram narkoba dan nggak tanggung-tanggung, ini 70 kg sabu. Kita juga pernah mendengar bahwa ada di Sumatera Utara juga yang mana waktu itu juga terlibat peredaran narkoba dan kali ini juga terlibat lagi. Ya, kita sih berharap ya untuk masyarakat bisa membantu kita mengungkap jaringan narkoba ini sampai tuntas lah. Karena tanpa peran masyarakat nggak mungkin akan terungkap. Artinya peredaran narkoba ini nggak pandang bulu ya? Ya. Apapun jas yang dikenakan, apapun baju yang digunakan, mau dia sebagai seorang pengusaha, mau dia sebagai seorang politisi pun bisa saja menjadi bagian dari sindikat itu. Iya, ini terbukti bahwa dia merupakan sindikat dari perjalanan ini. Begitu. Kita pun akan koordinasi dengan polisi Malaysia untuk menangkap A yang ada di Malaysia saat ini. Berarti ada satu DPO lagi yang masih ada di Malaysia. Warga negara kita. Warga negara kita. Dan peran A ini adalah dia yang penyalur dari Malaysia ke Aceh. Bisa dijelaskan apakah kemudian sindikat ini juga masih ada bagian dengan Freddy Pratama? Karena kan ini masih Asia Tenggara. Kita tahu Freddy Pratama terakhir dideteksi ada di wilayah Asia Tenggara, tepatnya di hutan di Thailand. Ya, kita tetap lidik ya, karena semua barang-barang Thailand kebanyakan semua dari Freddy Pratama. Begitu ya. Apalagi ini packagingnya ya teh Cina, sama dengan modus Freddy Pratama, maka akan kita dalami lagi nanti untuk ini apakah betul ada kaitan dengan jaringan Freddy Pratama. Tapi untuk Freddy Pratama sendiri, penindakan ataupun upaya pencarian terhadap DPO masih terus dilakukan? Masih, ya kita kemarin sudah habis Lebaran kita sudah ketemu dengan 4 negara yang dikatakan oleh AFP yaitu Australia, Indonesia, Malaysia dan Thailand ya, di mana kita dikasih waktu B2B selama 1 jam oleh AFP untuk bicara masalah Freddy ya, dan kita sudah berkeyakinan bahwa dari pihak Thailand akan melakukan TPPU terhadap istri Freddy Pratama guna memiskinkan Freddy Pratama. Dan polisi Thailand juga mengakui bahwa Freddy Pratama masih ada di Thailand. General yang terakhir, ini mengenai Sofyan yang dijadikan tersangka peredaran 70 kg sabu. Kan diedarkan ke Jakarta disebutkan. Ada wilayah pasti nggak di bagian mana di Jakarta? Kita belum bisa buka sekarang secara gamblang, Mas. Nanti kita coba untuk dalami lagi ya. Karena kita nggak mungkin buka semua untuk sini, karena kita masih lidik untuk daerah Jakarta.
masih Oke. mendalami. Oke, dan siapapun yang terlibat di Jakarta akan Pasti ditindak. tindak tegas. Karena 70 kg itu bukan barang yang sedikit. Cukup banyak lah. Cukup banyak. Kalaupun dia diedarkan kan dia mungkin tidak hanya bermuara di satu tempat ya. Betul, betul. Ya. Untuk pasal dan ancaman terhadap Sofyan, Untuk pasalnya adalah pasal 114, pasal Junto 132 ya. Hanya hukumannya mati. Dan minimal adalah 6 tahun hukuman. terima kasih Dirtipid Narkoba Mabes Polri, Brigjen Mukti Juharsa sudah berbincang bersama kami. Terima kasih Jenderal. Karena siapa sangka di balik villa, di balik tempat yang mana para turis berwisata, di bawah ini terdapat pabrik narkoba.